Aktivitas tambang timah rakyat tak selalu memberikan stigma bagi masyarakat luas. Terdapat pula efek langsung pada perputaran perekonomian kehidupan penduduk di daerah setempat maupun sekitar yang terdampak pertambangan timah. Kondisi ini persis yang sudah dialami ribuan penduduk desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, di mana perekonomian masyarakat kembali hidup setelah sempat lumpuh akibat terdampak awal-awal pandemi COVID-19. Inilah suasana pasar tradisional Gantung, pusat perekonomian warga Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, yang kini kembali hidup setelah sempat lumpuh lantaran tak adanya aktivitas tambang rakyat ditambah dengan pandemi COVID-19. Diketahui luas wilayah Manggar didominasi kawasan izin usaha pertambangan timah. Faktor inilah yang menjadikan pertambangan rakyat sangat bergantung bagi penduduknya, terlebih kini harga timah cukup baik dan stabil. Dampaknya perputaran uang di Kota Manggar ini lebih cepat dari biasanya, bahkan para pedagang pasar sempat kewalahan lantaran dalam waktu singkat kerap kehabisan barang dagangan seperti ikan, sayur, hingga daging diborong oleh masyarakat yang notabene-nya pekerja tambang timah. Pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Belitung Timur ini sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional dan khususnya untuk pemulihan ekonomi rakyat di Provinsi Bangka Belitung. Alhamdulillah, kalau produksi dengan harga timah melonjak baik, produksi mudah, lancar, baiklah pokoknya sistem ini. Perekonomian ini agak berkembang. Mungkin dampaknya daripada COVID, jadi membatasi sifat sistemnya membatasi. Tapi kalau dari segala produksi, kalau dari penghasilan dari timah, produk timah ini memang alhamdulillah memadai. Desa Selinsing merupakan salah satu desa yang mendapatkan dampak positif dari pertambangan rakyat inkonvensional, di mana roda perekonomian penduduk berputar kencang ketika ada aktivitas tambang timah, terlebih jika harga timah berlangsung positif dan stabil. Dahulu kala wilayah desa Selinsing 90% lahannya masuk kawasan izin usaha produksi timah atau IUP timah, meskipun tergerus menjadi 60% dalam rencana tata ruang wilayah. Namun bangkitnya pertambangan timah ini adalah hal penting dalam kesejahteraan warga desa yang berpenduduk 6.200 jiwa ini. Yang namanya pertambangan rakyat di desa, pertama-tama yang namanya tambang itu pasti ada plus dan minusnya. Plusnya memang untuk khusus di wilayah Belitung Timur, khususnya desa Selinsing, kami sangat merasakan adanya program di masyarakat yang boleh dikatakan tidak terlalu diprioritaskan, karena memang ekonomi masyarakat kami sampai saat ini boleh dikatakan masih stabil. Diketahui pasca eks tambang timah di darat ini lahannya bisa dipergunakan untuk penanaman pohon pinang, kelapa sawit, kelor, sagu rumbia, porang, dan kurma, beserta tanaman bahan baku lainnya karena dapat subur dan memproduksi dengan maksimal. Tambang rakyat ini cara kerjanya dengan memakai beberapa peralatan mesin konvensional yang dinamai oleh masyarakat dengan mesin TI rajuk yang biasa dikenal dengan mesin ponton isap produksi atau PIP. Mesin TI rajuk atau mesin ponton ini bekerja dengan cara memakai besi bolong dengan panjang sekitar 20 meter hingga 30 meter. Besi ponton ini untuk mengebor ke dasar tanah di lokasi kolong ataupun di alur sungai. Bahkan mesin tambang ponton ini bekerja di area lautan luas yang berkedalaman air mencapai 20 meter hingga 40 meter. Untuk mencari hasil biji timah yang banyak. Masyarakat pun antusias mengerjakan pertambangan timah inkonvensional dengan memakai ponton isap produksi. Dari Bangka Belitung, Ferendi Primadana, TV One mengabarkan. Kedatangan tim Wasef Mabes TNI dari Dirjen Potahan Kemhan yang dipimpin oleh Kolonel Joko bersama Dandim 0401 Musi Banyuasin, Letkol Faris Kurniawan, dan Camat Kecamatan Lalan Andi Suharto langsung meninjau kegiatan TMD ke-111 yang dilaksanakan di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Tim Wasef juga meninjau langsung para Satgas TMD yang sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 14 km lebih yang saat ini sudah mencapai 97%. Serta meninjau 2 jembatan penghubung di 27 desa yang sudah 100% selesai pengerjaannya. Rabu kemarin, tanggal 30 Juni 2021, hadir tim Wasef dari Kemhan, tepatnya dari staf Dirjen Potahan Kemhan yang dipimpin oleh Kolonel Joko, Arhanu Joko. Beliau meninjau secara langsung tentang pelaksanaan TMMD. Beliau meninjau baik pencapaian sasaran fisik maupun sasaran non-fisik.
dan beliau memberikan apresiasi yang positif dikarenakan seluruh kegiatan, terutama sasaran fisik, itu bisa dilaksanakan tepat waktu dan bahkan melebihi daripada batas waktu yang ditentukan. Dalam artian harusnya tanggal 14, ini tanggal 10 kami sudah selesai. Dan insya Allah besok hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 akan tiba tim WASF dari staf teritorial Mabes Angkatan Darat yang dipimpin langsung oleh Waaster Kasat Bidang Bakti TNI yang membidangi tentang TMMD ini juga sama, akan melihat secara langsung bagaimana pencapaian sasaran fisik dan sasaran non-fisik terhadap TMMD yang Kodim 0401 MUBA laksanakan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV mengabarkan. Pelaksanaan TMMD saat ini sudah hampir selesai. Ya, mengenai tentang pelaksanaan TMMD yang saat ini sedang dilaksanakan di Kecamatan Lalan, di Kabupaten Musi Banyuasin, saya sudah bersama Bapak Dandim Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Letkol Faris Kurniawan. Selamat siang, Pak Faris. TMMD yang kita laksanakan di Kecamatan Lalan, Pak, di Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2021 ini sudah mencapai berapa persen ini, Pak? Syukur alhamdulillah, TMMD 111 Kodim 0401 Musi Banyuasin hingga hari ini keseluruhannya sudah mencapai 97%. Meliputi yang pertama, pembangunan jalan 24,15 km seluruhnya sudah dilaksanakan, tinggal pengerasan jalan saja. Jembatan 2 unit sudah 100% jadi, dan untuk box culvert 3 unit itu sudah selesai, hanya tinggal menimbun tanah di kanan kiri box culvert. Sedangkan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran non fisik, mulai dari penyuluhan narkoba, bela negara, kemudian karhutla dan segala macam sudah dilaksanakan, dimulai pada pembukaan tanggal 15 Juni sampai dengan saat ini. Seluruhnya sudah dilaksanakan 100%. Rencananya, Pak, ini selesai pada bulan berapa? Atau tanggal berapa? Penutupan TMMD 111 dilaksanakan tanggal 14 Juli. Namun bisa saya pastikan, sebelum tanggal 10, seluruh kegiatan sasaran non-fisik dan sasaran non-fisik 100% seluruhnya sudah selesai. Dari rakyat untuk rakyat, itulah yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD tentang pelaksanaan TMMD ke-111 di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Hari ini 30 Juni 2021, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan di Pasar Randi, Kota Sekayu. Saya sudah bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ibu Azizah. Selamat pagi, Bu Azizah. Ya, Bu Azizah, gimana ceritanya hari ini kita laksanakan vaksinasi kepada seluruh pedagang di kawasan Pasar Randi ini, Bu? Ya, baik, terima kasih. Bahwa kami memang program vaksinasi bagi para pedagang ini sudah kami jadwalkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Lumpatan. Hari ini kami melakukan vaksinasi kepada seluruh pedagang Pasar Randi, Kota Sekayu, di mana vaksinasi ini diarahkan bertujuan untuk memberikan vaksin yang lengkap kepada para pedagang. Untuk hari ini kita vaksin tahap pertama dan gelombang pertama, sekitar ada 120 pedagang, dan segera akan kita lakukan gelombang kedua untuk vaksinasi pertama ini. Iya, selain para pedagang, Bu Azizah, siapa aja yang kita vaksin yang ada di Pasar Randi ini? Selain pedagang ini? Sementara kita target seluruh pedagang. Seluruh pedagang ya? Adakah indikasi yang sudah kena terpapar COVID kira-kira nih? Alhamdulillah sampai hari ini para pedagang kita belum ada yang terkonfirmasi, dan kami belum mendapat informasi bahwa ada yang terkonfirmasi. Belum ada sama sekali ya, Bu ya? Makanya kita antisipasi. Vaksinasi. Oke, terima kasih Ibu Azizah. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ibu Azizah, yang mana di hari ini melaksanakan vaksin COVID-19
di Pasar Randi di Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Inilah video amatir yang viral di media sosial beberapa waktu yang lalu yang memperlihatkan seorang wanita tua terpaksa ditandu untuk mendapatkan perawatan medis ke pusat kota Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Video viral lainnya adalah seorang ibu rumah tangga yang baru melahirkan bernama Francisca Siani Waruwo juga ditandu warga. Hal ini terjadi lantaran kondisi jalan yang rusak parah. Warga yang ditandu ini merupakan penduduk Dusun Dambadia, Desa Sihastoga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Untuk sampai ke pusat kota Kecamatan Parlilitan, warga harus menempuh perjalanan sejauh lebih kurang 3 km. Camat Parlilitan Aliabzan Sihotang membenarkan sebagian kondisi jalan dari Dusun Nambadia menuju pusat kota Parlilitan mengalami rusak parah. Menurutnya sebagian jalan dari Dusun Nambadia menuju pusat kota Kecamatan Parlilitan sudah beraspal. Untuk kelanjutan pembangunannya secara bertahap tahun ini, menurutnya tak ada dana dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan karena kondisi pandemi COVID-19. Melalui Dinas PUPR telah melaksanakan pelebaran jalan ini, sekaligus sebagian sudah ada pengaspalan. Walau juga memang tidak keseluruhan terlaksana. Secara bertahap berarti ya Pak? Iya betul, karena pembangunan itu bertahap dan berkesinambungan. Harapan kita untuk perhatian pemerintah supaya ada lebih baik, ibaratnya jalannya misalnya infrastrukturnya diperbaiki lebih bagus supaya layak untuk dilalui oleh masyarakat di sini. Semua orang tua atau masyarakat di sini konfirmasi satu persatu untuk menandu dengan secara pikul manual seperti itu ke puskesmas. Sementara istri yang baru melahirkan serta anaknya dalam kondisi sehat. Mereka kini sudah berada di rumahnya usai bersalin di salah satu puskesmas di Kecamatan Parlilitan. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syahran Situmorang, James Purba, TV One mengabarkan. Tim urusan kesehatan bersama Kapolres langsung menyambangi panti asuhan Rumah Berbagi di Dusun Aceh, Kelurahan Kuriban Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, untuk melaksanakan vaksinasi secara jemput bola. Puluhan lansia, para guru pesantren dan warga sekitar sebelum melaksanakan vaksinasi dilakukan pemeriksaan administrasi dan uji screening terlebih dahulu. Dari pemeriksaan tersebut, 2 dinyatakan belum bisa divaksin dikarenakan dengan alasan kesehatan. Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara menuturkan pelaksanaan vaksinasi dengan cara jemput bola ini guna mempercepat pelaksanaan 1 juta vaksin dalam program pemerintah. Selain itu, banyak di antara warga yang jauh dari fasilitas kesehatan sehingga Polres Pagar Alam bersama dinas terkait melakukan vaksinasi mobile ke pesantren-pesantren atau ke panti asuhan dan panti jompo. Saya bersyukur, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk Polres Pagar Alam. Kami bernaung yang namanya orang jompo, ada yang namanya keluarga kita sendiri, ada yang memang pengasuh umur di atas 18. Ya itulah yang saya minta, diharapkan bisa divaksin semua. Kesehatan daripada Polres Pagar Alam ikut juga melaksanakan kegiatan vaksinasi massal dengan melaksanakan gerai-gerai secara mobile ya ke pesantren-pesantren sasarannya. Dan selain daripada pesantren, juga kami mengajak seluruh warga masyarakat yang di sekitar pesantren untuk dapat dilakukan vaksinasi di sini. Dalam vaksinasi itu sendiri, pihaknya menghimbau masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun telah melaksanakan vaksinasi, di mana bisa mempersempit penularan dari virus COVID-19 guna menuju Indonesia sehat. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Sempat jatuh bangun dalam membangun usaha, kecintaan Rahmawati, warga Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, terhadap jamur, kini sukses membudidayakan jamur tiram miliknya. Dengan bekal ilmu dari pelatihan dan modal patungan, serta memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah, Rahmawati mampu memanen jamur sebanyak 500 backlog atau media tanam hingga mencapai 3.000 backlog. Dirinya mengawali karir dengan menjadi mitra binaan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dalam mengolah pupuk bokasi. Hal inilah yang merubah pandangannya untuk mencoba budidaya jamur tiram. Semua berawal saat dirinya mengikuti pelatihan budidaya jamur tiram yang diadakan pemerintah Kecamatan Lawang Kidul bekerja sama dengan CSR PT Bukit Asam Tbk 2013 lalu. Sentra Industri Bukit Asam Jamur, Siba Jamur,
Hari ini kami berada di Rumah Kumbung milik dari Ibu Rahmawati yang merupakan salah satu binaan dari CSR PT Bukit Asam dan kami namai Siba Jamur. Awal dari proposal yang beliau masukkan kepada kami di bulan Januari, setelah kami lakukan survei dan kemudian kita memutuskan untuk kembali mensupport Ibu Wati untuk mengembangkan kembali jamurnya. Hari ini kita sudah mulai bisa panen perdana ya Bu. Dari penanaman hingga penjualan memakan waktu lebih kurang 3 hingga 4 bulan setelah dipotong biaya air dan listrik, bisa mendapatkan 6 juta rupiah per 10 hari panen. Hingga tahun 2019 mendapat bantuan modal dari CSR PTBA sebesar 35 juta dan bisa membuat 15.000 backlog. Kedatangan tim CSR PTBA kembali ke lokasi Kumbung Jamur membuat cerita berbeda. Setelah mendengar kisah Rahmawati dan menyaksikan keadaan Kumbung Jamur yang mengkhawatirkan, sebagai mitra binaan CSR PTBA kembali menggelontorkan dana hibah sebesar 15 juta rupiah. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Noviansyah, TV One mengabarkan. Jamur Tiram Bukit Mandiri, sukses! Malam puncak Grand Final Bujang Gadis Palembang ke-34 tahun 2021 dilaksanakan di Grand Ballroom Arya Duta Palembang, Jumat 2 Juli 2021. Ajang Bujang Gadis Palembang ini merupakan ajang untuk memilih Duta Pariwisata Kota Palembang. Bujang Gadis Palembang atau BGP kali ini diikuti dari berbagai peserta seperti BGP Cekabaring, BGP Ilir Timur 1, BGP Kalidoni, BGP Sematang Borang, BGP Alang-Alang Lebar, BGP Pelaju dan BGP lainnya. Dalam ajang BGP kali ini, Muhammad Irhas dan Yolanda terpilih sebagai Bujang Gadis Palembang 2021. Bujang Gadis Palembang ke-34 tahun 2021 ini tidak terlepas dari peran serta PT PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu atau UIW S2JB. Ini merupakan kepedulian PLN terhadap kaum milenial Kota Palembang. Diapresiasikan PLN semata-mata untuk meningkatkan karakter dan kualitas anak-anak muda dengan memberikan perhatian kepada budaya kaum anak muda milenial. Kaum milenial nanti akan lebih juga mengenal PLN, pesan-pesan PLN, produk-produk PLN, proses PLN, tantangan PLN. Itu yang kami harapkan tentunya dalam konteks yang positif. Tentunya kita berharap ya ini pertama memotivasi para anak-anak muda Kota Palembang untuk bisa terus meningkatkan potensi diri masing-masing di berbagai bidang yang positif. Tentu saja kita harapkan mereka-mereka ininya nanti yang akan menjadi duta-duta wisata kita, di mana seluruh kegiatan mereka akan kita libatkan, akan kita tugaskan ya. Artinya mereka bukan hanya secara physically harus bagus, harus tampan, harus cantik, tetapi bagaimana wawasan juga harus luas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Di tengah pandemi COVID-19, sebuah perusahaan smelter yang baru berdiri di Bintan, Kepulauan Riau, yaitu PT Bintan Alumina Indonesia, berhasil melaksanakan ekspor perdana alumina sebanyak 70.000 ton ke Malaysia dengan nilai 21 juta dolar Amerika. Pelepasan ekspor perdana alumina dari pabrik yang berada di Bintan, Kepulauan Riau ini dilakukan secara virtual oleh Menteri Koordinator Perekonomian serta Gubernur Kepri Ansar Ahmad secara langsung. 70.000 ton alumina yang diekspor perdana dengan nilai 21 juta dolar Amerika ini merupakan bagian dari 1 juta ton target ekspor PT Bintan Alumina Indonesia di tahun 2021 dengan nilai sekitar 300 juta dolar Amerika. Dalam sambutannya sebelum melepas ekspor alumina tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kedepannya ekspor alumina Bintan dapat ditingkatkan menjadi 2 juta ton per tahun atau senilai 600 juta dolar Amerika. Oleh Pak Menteri dan laporan dari kami tadi bahwa ini sangat memberikan nilai dan dampak ekonomis yang besar dari sisi neraca perdagangan kita. Tentunya nilai ekspor yang kontinu nantinya dilaksanakan akan memberikan dukungan penerimaan negara yang besar dan dukungan terhadap PDRB di Kepulauan Riau. Selain itu juga tentu memberikan ruang kesempatan kerja dan juga lapangan-lapangan usaha lainnya. Sebelumnya, Gubernur Kepri juga meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk anak dan remaja usia 12 hingga 17 tahun yang dilaksanakan perdana di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau menargetkan vaksinasi anak dan remaja di Kepri dengan jumlah sekitar 200.000 orang
akan selesai dilaksanakan dalam waktu 10 hari. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mempercepat vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan imunitas atau herd immunity, TNI Angkatan Laut gencar melaksanakan vaksinasi massal ke berbagai pelosok serta pulau-pulau di Kepri. Salah satunya serbuan vaksinasi yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Tidak hanya serbuan vaksinasi untuk mendukung program 1 juta vaksin per hari yang dicanangkan Presiden Jokowi, TNI Angkatan Laut juga menggelar bakti sosial kesehatan lainnya kepada masyarakat Lingga, yaitu sunatan massal, operasi payudara, serta operasi katarak yang dilaksanakan di atas KRI dan Rumah Sakit Umum Daerah Lingga. Serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang digelar TNI Angkatan Laut ini juga merupakan bagian dari kegiatan operasi Armada Jaya atau latihan puncak TNI Angkatan Laut yang semula akan dilaksanakan di Pantai Todak, Kabupaten Lingga, namun ditunda akibat pandemi COVID-19. Menurut Komandan Lanal Dabo Singkep Letkol Laut Didik Hermawan, sebelumnya TNI Angkatan Laut juga menggelar bakti sosial berupa bedah rumah dan pembuatan jembatan di Pantai Todak, Lingga. Awalnya akan melaksanakan latihan Armada Jaya. Ya, Armada Jaya ini adalah latihan puncak dari Angkatan Laut atau latihan tertinggi. Angkatan Laut sebenarnya sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang sebelum hari ini dilaksanakan, yaitu diantaranya adalah bedah rumah kepada warga yang di Lapangan Merdeka dan di Kebun Yur, 2 rumah. Kemudian Angkatan Laut juga menyelenggarakan pembuatan jembatan di Pantai Todak. Khusus untuk serbuan vaksinasi, TNI Angkatan Laut akan terus melaksanakan vaksinasi massal dengan sasaran lanjutan, yaitu warga pesisir dan pulau-pulau yang sulit dijangkau. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Iman Arifandi, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna. Dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan yang berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin lalu. Rapat paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Medan dan didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Iwan Ritonga dan Wakil Ketua Rajudin Sagala. Dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Medan, baik secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al-Rahman dan para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Medan. Sejumlah fraksi-fraksi DPRD Kota Medan telah menyampaikan pandangan umumnya mengenai Ranperda tentang keolahragaan. Tentunya akan mendapat perhatian kepada atlet-atlet keolahragaan yang berprestasi di Kota Medan. Dalam rapat ini, fraksi-fraksi DPRD Kota Medan berharap Pemko Medan dapat menindaklanjuti ke depannya. Ranperda keolahragaan ini harus bisa menjadi satu perda olahraga nanti yang bisa membuat geliat olahraga di Kota Medan itu menjadi lebih baik, karena kita lihat banyak sekali prestasi olahraga yang sebelum-sebelumnya itu kurang mendapat perhatian, ya kurang mendapat apresiasi dari pemerintah kota sebelumnya. Sementara itu, paripurna DPRD Medan akan dilanjutkan pada Senin 12 Juli mendatang dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang keolahragaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Asops Kasat Maijen TNI Eka Wiharsa meninjau lokasi proyek pembangunan TNI Manunggal membangun desa di Dusun Tangga Batu, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Selatan. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat langsung kegiatan TMMD ke-111 tahun 2021 yang dilaksanakan Kodim 0212 di daerah Terisolir, Dusun Tangga Batu. Pelaksanaan TMMD ke-111 di Dusun Tangga Batu membangun jalan sepanjang 8 km yang menghubungkan 2 desa di 2 kecamatan. Selama ini kedua desa yang berada di pegunungan Bukit Barisan ini hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2
di atas jalan tanah yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat kedua desa. Dan pada saat musim hujan, warga terpaksa berdiam diri karena tak mampu melewati jalan yang penuh dengan lumpur. Bahkan untuk mengangkut hasil pertanian atau hasil alam dari kedua desa, warga terpaksa mempergunakan kuda sebagai alat transportasi dan alat pengangkutan barang menuju desa lainnya yang telah bisa dilakukan kendaraan roda 4. Seperti diketahui, TMMD reguler ke-111 tahun 2021 Kodim 0212TS. Sasaran fisik utama adalah pembukaan jalan sepanjang 8 km menghubungkan Kecamatan Angkola Barat dan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Diharapkan akan memperlancar perekonomian warga. Dalam pelaksanaannya, Satgas TMMD mendapat dukungan masyarakat setempat secara maksimal karena jalan tersebut sudah lama diharapkan warga. Nah, jadi kita memang ingin melihat secara langsung dari Satgas TMMD 111 yang ada di wilayah Tapanuli Selatan ini, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan. Tadi sudah dipaparkan secara lengkap oleh dan Satgas. Dan terjadi interaksi juga, kita tanya jawab. Itu kalau saya lihat hasil, karena ini kan ada sasaran non fisik dan sasaran fisik, semuanya telah dilaksanakan dengan baik. Jadi saya juga sudah nyampaikan kepada Pak Bupati melalui Forkopimda untuk memelihara nantinya. Bahkan kita mengharapkan jalan ini bukan hanya selesai di sini, kedepannya tentu ada peningkatan dari mulai pembukaan, kemudian nanti ada pengerasan, kemudian peningkatan kualitas jalannya. Demikian. Yang jelas kita membuka 2 desa yang selama ini terputus. Dan ini tentu kalau udah terbuka akan meningkatkan kesejahteraan. Karena saya melihat sepanjang jalan tadi banyak perkebunan salak, kemudian masyarakat mengangkutnya itu dengan kendaraan kuda. Nah, mudah-mudahan dengan terbuka begini hasil kebun masyarakat bisa diangkut dengan kendaraan. Demikian. Siap. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu mengaku Pemda Tapanuli Selatan mendukung program TMMD ke-111 di Dusun Tangga Batu. Setelah pembukaan jalan sepanjang 8 km, Pemda akan berupaya membangun jalan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Tentu kita melihat ini kan perlu tahap pengerasan dulu, kemudian baru kita lihat kemungkinan yang lain sesuai dengan anggaran dari Pemprov Tapsel. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena ini kan paling nggak dibuka ada kurang lebih 8 kilo ini. Tentulah banyak pekerjaan yang harus dilakukan di sini dan banyak pertimbangan karena ya Sangkun dan Angkola Barat itu kan 2 kecamatan di antara 15 kecamatan. Tentulah harus kita betul-betul pertimbangkan bagaimana nih ke depan dengan tidak juga mengurangi hak dari kecamatan yang lain. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Sehingga dengan TMMD ini kami beserta Pemda Tapsel memilih tempat ini sehingga bisa terbuka akses tersebut. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara merupakan daerah pegunungan dengan luas wilayah sekitar 444.480 hektar. Mayoritas kehidupan masyarakat di Tapanuli Selatan bercocok tanam atau bertani. Salah satu hasil bumi yang kini telah dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia, yaitu buah salak. Salah satu daerah penghasil salak terbesar di Tapanuli Selatan yaitu Kecamatan Angkola Barat. Hampir 80% warga di kecamatan ini aktivitas kesehariannya adalah bertani salak. Terdapat sebuah cerita menarik tentang kehidupan warga di daerah terisolir yang tinggal di daerah pegunungan Bukit Barisan. Warga di dusun ini menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut buah salak para petani. Daerah ini dikenal dengan nama Dusun Tangga Batu, Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dusun ini sendiri sudah ada sejak tahun 1980 lalu. Posisinya berada tepat di areal pegunungan Bukit Barisan. Untuk menuju ke dusun ini hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2
di atas jalan tanah yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat, dan jika musim hujan tiba, kondisi jalan akan dipenuhi oleh lumpur. Keseharian warga di dusun ini bertani salak. Buah salak para petani di dusun Siohom sudah terkenal di berbagai daerah di Pulau Sumatera hingga Pulau Jawa. Bahkan buah salak para petani daerah tersebut telah dipasarkan ke negara tetangga seperti Malaysia. Selain itu, Tapanuli Selatan juga masuk dalam 5 daerah penghasil salak terbesar di Indonesia, seperti salak pondok dari Sleman, salak madu dari Sleman, salak gading dari Sleman, salak gula pasir dari Bali, dan salak sidimpuan dari Tapanuli Selatan. Uniknya, para petani salak di dusun ini menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut buah salak dari kebun para petani. Hal ini dilakukan para petani akibat kondisi geografis daerah pegunungan ditambah kondisi infrastruktur yang cukup memprihatinkan, hingga membuat warga terpaksa menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut buah salak yang telah dipanen. Menurut salah seorang petani salak di dusun Tanggabatu, Alboin Malau, mengaku dirinya sudah 36 tahun menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut salak. Dulu jalan ini jalan tikus, maka setelah itu kami beli kuda lah. Mulai dari sejak itulah kami beli kuda, maka waktu itu masih kesuum kami pakai kuda, Pak. Atau sekitar tahun 85 sampai tahun 99 pun masih kesuum kami, Pak. Pakai kuda. Kenapa harus pakai kuda kita, Pak? Ya memang karena jalannya jalan tikus, Pak. Nggak ada yang bisa naik ke Semari. Melalui program TMMD dan DIM 0212 ke 111, kami mengharap bahwa selanjutnya nanti setelah program ini terlaksana selesai, nanti kami juga berharap kepada pemerintah supaya ditindaklanjutilah jalan kami ini supaya tidak sia-sia juga tenaga para anggota TMMD yang bertugas di sini. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1980-an lah 40 tahunan. Nah, jadi kalau untuk kehidupan masyarakat kayak inilah kebanyakan mayoritas petani, petani salak. Kenapa kita lihat selama ini masyarakat menggunakan transportasi kuda itu sejak kapan itu, Pak? Apa masalahnya, Pak? Ini Pak, kalau untuk transportasi kuda ini yang dari dulu kayak gitu. Kuda ini yang digunakan untuk mengangkut dari kebun. Nah, kan ini situasi jalan ke sini memang masih sangat sulit sekali, harus ditempuh dengan pakai kuda. Apalagi kalau musim hujan dia kan jalan tetap licin. Kini warga dusun Tanggabatu, Desa Siohom bisa bernafas lega. Kodim 0212TS membuat program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 tahun 2021 yang dilaksanakan di Dusun Tanggabatu. Daerah ini dipilih karena TNI peduli dengan keterisoliran warga di dusun ini. Kodim 0212 Tapanuli Selatan akan membuka jalan baru yang menghubungkan 2 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan baru sepanjang 8 km ini akan menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Angkola Barat dengan Angkola Sangkulo. Jalan baru ini akan membuka keterisoliran antara desa di 2 dusun, yaitu Dusun Tanggabatu, Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat, dan lingkungan 2 Batu Rosak, Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur. Diharapkan dengan dibukanya jalan sepanjang 8 km ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial, dan ketahanan kedua desa. Selama ini kedua desa yang berada di pegunungan Bukit Barisan ini hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2. Bahkan untuk mengangkut hasil pertanian atau hasil alam dari kedua desa, warga terpaksa mempergunakan kuda sebagai alat transportasi dan alat pengangkutan barang menuju desa lainnya yang telah bisa dilakukan kendaraan roda 4. Menurut Dandim 0212TS Letkol Infantri Roy Chandra Siohombe, program TMMD ke-111 tahun 2021 dipilih di Dusun Tanggabatu karena kepedulian TNI terhadap warga di dusun ini yang keseharian beraktivitas menggunakan kuda.
proyek pembangunan jalan sepanjang 8 km telah rampung mencapai 80%. Selain membangun jalan, TMMD ke-111 juga membangun sebanyak 7 jembatan. Membangun atau melaksanakan TMMD di Desa Suwom ini adalah untuk membuka ketersolidarisan dari Desa Suwom, khususnya Dusun Kampung Tangga Batu dengan Desa Sengkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur. Karena memang selama ini mereka tidak punya akses jalan, hanya menggunakan kuda ataupun berjalan kaki. Sehingga dengan TMMD ini kami beserta Pemda Tapsel memilih tempat ini sehingga bisa terbuka akses tersebut. Berapa lama proses pengerjaan dan berapa panjang jalan yang dikerjakan? Untuk proses pengerjaannya, kalau memang sesuai jadwal itu adalah 1 bulan. Namun kalau kami perhitungkan waktu 1 bulan tidak cukup, sehingga kami melaksanakan pra-TMMD. Sehingga pra-TMMD itu tambah 1 bulan lagi, total 2 bulan untuk mengerjakan pembukaan jalan ini. Dan sepanjang jalan adalah 8 km. Sementara itu, Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu, mengaku Pemda Tapanuli Selatan mendukung pelaksanaan TMMD ke-111 di Dusun Tangga Batu. Dengan pembukaan jalan sepanjang 8 km telah membuka keterisoliran kedua desa. Pemda berjanji akan membangun infrastruktur yang lebih layak. Selama ini faktor kendala pembangunan jalan di Dusun Tangga Batu karena lokasi ini masuk dalam kawasan hutan. Pertama sekali berterima kasih kepada rekan-rekan kita TNI maupun kepolisian. Dalam hal ini TNI dengan program TMMD membuka kawasan Siwohom ini sampai ke Sangkunur. Masyarakat tentu mengeluhkan selama ini seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kita melihat regulasi yang ada bahwa ini ada di kawasan hutan sehingga kita tidak bisa memasukkan program kemari. Ke depan setelah ini dibuka, kita akan nanti lihat lagi di APBD kita, termasuk kita libatkan juga pemerintah desa, kecamatan, kita gotong royong bagaimana akses ini bisa semakin baik. Tapi tentu yang terdekat adalah bagaimana jalan ini keras dulu karena ini kan masih dalam bentuk tanah. Itu yang bisa saya katakan. Warga Dusun Tangga Batu berterima kasih kepada Kodim 0212 TS atas program TMMD ke-111 yang telah membangun akses transportasi di dusun mereka. Warga berharap pembangunan jalan ini dapat berkesinambungan agar para petani salak di dusun ini bisa menjual hasil bumi mereka ke sejumlah pusat pasar di Indonesia. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan.